Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Mariani, NIM 1730604037 dari Mazawa 2 2017. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan analisis SWOT pada video sebelumnya. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan analisis SWOT berbeda sektor perusahaan. Sebelumnya saya menjelaskan analisis SWOT pada PT Alam Jaya. Kali ini saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Telekomunikasi Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah PT Telekomunikasi. Nah, PT Telekomunikasi ini suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. PT Telekomunikasi ini juga menyediakan sarana dan jasa telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas dan masyarakat pelosok. PT Telekomunikasi ini berawal dari pos dan telegram yang didirikan oleh kolonial Belanda pada tahun 1982. Nah, pada tahun 1961, status jabatan PT Telekomunikasi ini diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Kemudian, pada tahun 1965, pemerintah memisahkan menjadi perusahaan pos dan giro dan perusahaan negara telekomunikasi. Pada tahun 1974, perusahaan negara telekomunikasi disesuaikan menjadi perusahaan umum telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional dan internasional. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 mengenai telekomunikasi yang isinya tentang peran swasta dalam menyelenggarakan telekomunikasi. Pada tahun 1991, perusahaan umum dalam menyelenggarakan bentuk menjadi perusahaan persero Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP nomor 25/1990 sampai sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT pada PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu Telkom memiliki finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. Yang kedua yaitu ada jumlah pelanggan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kemudian yang ketiga ada memiliki keunggulan seperti pilihan produk, cakupan yang luas, serta beragam jasa dan layanan yang ditawarkan. Yang keempat yaitu ada mempunyai jaringan dan informasi yang luas mencakup seluruh wilayah tanah air sehingga sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kelima ada sejumlah departemen dan instansi pemerintah tidak termasuk BUMN membeli layanan Telkom. Mereka menjadi pelangganan langsung sehingga menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Yang keenam, dari sisi keuangan, Telkom terus menunjukkan yang kuat dan juga yang memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Selanjutnya yaitu weakness, kelemahan. Di sini ada 4 kelemahan dalam PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama yaitu langkah strategis, merger dan akuisisi, investasi dan divestasi, serta pengelolaan anak perusahaan memiliki peluang dan risiko yang besar, sehingga bisa mempengaruhi keadaan keuangan yang dimiliki perusahaan. 2. Kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat perusahaan, kelemahan internal dan kelemahan eksternal. Dan jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan
kerugian pada hasil usaha telekom. Yang ketiga, jumlah SDM sebagai tenaga kerja masih terlampau besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dan hal anggaran untuk menggaji pegawainya. Yang keempat, kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom. Selanjutnya yaitu opportunity, peluang. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet merupakan pasar yang sangat potensial terhadap Telkom. Yang kedua, seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang, mempunyai peranan yang penting untuk Indonesia. Ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi baru sedikit di antaranya yang sudah memiliki akses broadband internet. Hal ini menjadi peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis Telkom. Dan yang terakhir itu ada threat, ancaman, yaitu ada 5 ancaman. Yang pertama, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap Telkom. Kedua, krisis keuangan global yang terjadi juga akan mendampak buruk secara material terhadap Telkom. Yang ketiga, masyarakat terus menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari sebuah alat komunikasi, sehingga telepon rumah tradisional tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, jaringan akses kabel yang dimiliki Telkom menghadapi potensial ancaman dari segi keamanan, seperti terjadinya pencurian atau vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Yang kelima, kondisi persaingan semakin ketat. Para pengusaha operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jauh semakin kecil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari COVID-19 pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positif COVID-19 pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Dampak positifnya yaitu COVID-19 membuka peluang operator seluler karena peningkatan penggunaan internet, aplikasi, dan kecerdasan buatan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang kedua yaitu dampak negatif dari COVID-19. Perusahaan telekomunikasi pada pandemi COVID-19 yaitu keterlambatan pemasokan perangkat jaringan dan juga dukungan teknis bagi solusi atau use case layanan baru terhambat akibat terbatasnya tenaga ahli dari vendor yang berasal dari negara terdampak COVID-19. Dan dampak terbesar bagi operator adalah potensi naiknya biaya pelanggan, modal infrastruktur, jaringan, dan operasional maintenance untuk mempertahan layanan 7x24 jam. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.